الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada kerabatnya, kepada pengikutnya. Dan kita berharap Allah Jalla wa Ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan kesabaran, memberikan kekuatan selalu dan senantiasa di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita di risalah yang ketiga, yaitu risalah ila syabab, kepada para pemuda, buah karya Syekh Abu Abdurrahman Ali bin Abdul Aziz Musa. Naam, ikhwani fi din yakum rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Risalah yang terakhir ini adalah risalah yang beliau khususkan untuk pemuda. Tulisan yang beliau tulis untuk sebagai menjadikan renungan. Dan ini amat bagus ketika kita baca dengan seksama. Dan tentunya kesempatan ini kita tidak baca dan antum bisa membacanya. Sedikit beliau menyebutkan di awal, di muqaddimah, beliau mengatakan, wahai pemuda, aku tahu bahwa engkau sibuk dengan apa yang disukai. Itulah pemuda. Jika memang benar, izinkan aku barang beberapa menit saja untuk mengajakmu memperhatikan lembaran-lembaran yang ringkas ini. Namun insyaAllah sangat besar faedah yang terkandung di dalamnya. Tulisan ini adalah tanda cintaku kepadamu. Aku ungkapkan perasaan kekhawatiranku terhadapmu di dalam lembaran-lembaran ini. Setiap katanya adalah ungkapan seorang saudara terhadap saudaranya, dan ungkapan kasih sayang teman terhadap temannya. Beliau mengatakan, aku hadiahkan tulisan ini untuk setiap pemuda yang ingin mengetahui cara istiqamah, untuk pemuda yang sedang berada di jalan kebinasaan dan berbuat melampaui batas, untuk setiap pemuda yang suka mengikuti hawa nafsunya di bawah kendali syaitan, untuk engkau, wahai keturunan para pahlawan yang telah berubah sejarah menyebarkan tauhid permukaan bumi, untuk engkau, wahai orang yang telah membangun dan meninggalkan bendera, engkau adalah tembusan bagi agama. Ini adalah kata-kata yang jujur, tanda cinta, pesan untukmu. Harapanku kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap hurufnya menembus dinding hatimu dan setiap katanya mampu mengerahkan tiang hatimu. Wahai pemuda, jika harus benar dalam bersikap terhadap jiwa kita dan mengintrospeksinya, demi Allah, engkau pasti mati sebagaimana engkau tidur, dan engkau pasti akan dibangkitkan sebagaimana engkau terbangun dari tidurmu. Lalu pasti engkau dibalas. Surga khuldi adalah sediakan bagi orang-orang yang taat, dan neraka jahanam untuk para pelaku maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yalhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina afaman yulqa fin nar khairu amman man ya'ti aminan yaumal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah
orang-orang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik, ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Perbuatan apa yang kalian kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Wahai pemuda, siapa yang lalai sehingga habis waktunya, maka ia merugi. Adakah kerugian yang lebih besar dari kerugian seorang yang usianya justru menjadi sebab ia disiksa? Hari-hari ia lalui mengantarkan kepada kehinaan dan kesengsaraan. Sungguh pengerugian waktu adalah penasihat. Sungguh perguliran waktu adalah nasihat yang sangat baik, dan detakan waktu adalah penasihat yang paling fasih. Maka perhatikanlah nasihat dan ambillah pelajaran dari nasihat-nasihatnya. Sebagian pemuda tertipu dengan usia muda hingga tidak menyadari bahwa dia telah kehilangan kesempatan, dan dia lupa bahwa segala sesuatu bisa terjadi secara tiba-tiba. Namun sayang, dia selalu berangan-angan. Demi Allah, itulah sifat pemalas. Dia gemar bermain-main, dan sifat seperti ini adalah sifat yang dungu dan merugi. Sikap suka menunda-nunda kebaikan dan menghabiskan kebaikan waktu yang sedang dijalani yang akan datang. Wahai pemuda, jika seperti itu adanya, maka orang yang benar akan menggunakan potensi untuk mencari bekal kematiannya. Ia gunakan masa mudanya untuk menyongsong hari tuanya dan masa sehatnya sebelum sakitnya. Proses setelah kematian hanya ada kehidupan di surga atau di neraka. Manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya, karena kematian datang tiba-tiba. Setiap jiwa mempunyai potensi. Maka hari-hari ibarat jalur napas demi napas, dan ibarat langkah demi langkah. Sedangkan amal soleh adalah modal, surga adalah labah, neraka adalah kerugian, dan hanya yang sengsara yang memasukinya. Maka introspeksilah dirimu. Dan ikhwani fi din alaikum rahimakumullah ta'ala. Setelah muallif, coba dibesarin sedikit. Setelah muallif di mukaddimah ini menyampaikan, di mukaddimah untuk menjadikan renungan,